Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Alam. Kita ada di materi keempat ya ini ya. Ini video keempat ya kan, logika. Kita sekarang ke logika ranking ya. Kita sekarang bahas logika ranking. Jadi ada sekarang sudah ngerti ya kan logika traffic ya kan. Kita biar hasilkan penjualan dan lain sebagainya, kita butuh traffic salah satunya selain produk dan lain sebagainya ya kan. Trafficnya gimana ceritanya? Kita peroleh dari SEO. Kita peroleh dari SEO yang kita pelajari saat ini, dimana kita numpang di Google ya kan. Kita numpang, kita taruh situs kita biar bisa ranking di Google untuk kata kunci yang kita inginkan ya kan. Untuk kata kunci yang kita inginkan. Nah, Anda kan sudah belajar logika traffic ya kan. Ini sudah belajar logikanya. Anda juga sudah belajar logika keyword ya kan. Jadi hal logis selanjutnya untuk Anda pelajari adalah logika ranking. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin Google kan gini ya kan. Google ya kan. Google seperti ini ya kan. Nah, Google itu kan dia kan ngeranking halaman-halaman seperti ini ya kan, sama dia kan di list gitu ya kan. Kalau Anda perhatikan kan ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ada yang ranking 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya kan. Sebenarnya apa sih yang bikin Google, apa sih pertimbangannya Google, apa sih faktor yang menentukan yang bikin Google itu taruh situs kita di posisi 1 atau posisi 2 atau posisi 3 atau posisi 4 atau posisi 5 dan seterusnya itu sebenarnya itu apa sih? Hal apa yang menjadikan hal apa saja yang jadi faktor gitu ya untuk ranking ini, sehingga kita itu bisa, kalau kita ngerti apa saja faktor ranking itu tadi ya kan, kalau kita ngerti apa saja faktor ranking ini tadi, kalau kita ngerti apa sih yang jadi pertimbangannya Google untuk taruh suatu situs itu di posisi 1 atau posisi 2 atau posisi 3, posisi 4, posisi 5, posisi 6, maka kita bisa, kalau kita ngerti apa saja faktor-faktornya, maka kita bisa emulasi gitu ya, kita bisa lakukan yang jadi faktor-faktor itu, kita bisa terapkan pada situs kita. Jadi ini ceritanya situs kita, sehingga situs kita itu punya kemungkinan yang lebih besar untuk ranking 1 di Google ya kan. Nah, kita kan SEO kan kita tujuannya kan ini kan biar kita ranking 1 di Google untuk kata kunci yang kita inginkan ya kan, tidak untuk sembarang kata kunci ya. Kita ranking 1 tapi untuk kata kunci yang kita inginkan, kata kunci yang hasilkan uang gitu ya, kata kunci yang intentnya betul, kata kunci yang tidak cuma mendatangkan traffic tapi juga punya intent untuk beli produk atau jasa yang kita jual gitu ya. Nah, seperti itu ya kan goal besarnya kan seperti itu. Nah, jadi apa sih yang jadi faktor ranking? Jadi seperti ini, Anda harus, untuk ngerti apa yang jadi faktor rankingnya Google, Anda harus ngerti terlebih dahulu Google itu dia tuh sebenarnya bikin search engine itu gunanya itu buat apa. Anda harus ngerti itu dulu. Google itu sebenarnya apa sih? Kan apa itu pada akhirnya ya kan, Google itu kan adalah seekor dia itu kan adalah seekor mesin pencari ya kan. Seekor atau sebuah mesin pencari. Jadi apa yang dilakukan oleh mesin pencari? Mesin pencari itu ya sama seperti semua situs pada umumnya ya kan, dia itu ada user ya kan. Dan usernya ini tuh harus dia buat senang. Soalnya kenapa? Kalau usernya tidak dia bikin senang, usernya bisa pindah cari search engine lain, cari mesin pencari lain gitu ya kan. Jadi dia harus sebisa mungkin memenuhi apa yang jadi keinginan si user ini. Dan user itu dia itu kan pakai Google itu untuk cari sesuatu ya kan, untuk cari sesuatu. Jadi Google biar usernya biar senang, tentu saja dia harus bisa menampilkan situs yang dia harus bisa menampilkan situs yang apa ya? Dia harus bisa menampilkan situs yang relevan, betul. Harus sesuai, yang sesuai dengan yang dia cari ini tadi. Istilahnya relevan. Jadi misal kalau ketik Jackie Chan ya kan, ya Google ya harus menampilkan situs-situs yang ngomong tentang Jackie Chan. Jangan sampai orang ngetik Jackie Chan keluar artikel atau situs tentang Stephen Chow. Tidak relevan, tidak sesuai dengan yang dicari. Jadi itu tadi satu faktor ya. Itu tadi satu faktor. Namanya relevansi.
relevansi. Yalah, tak taruhnya di tempat lain aja. Sebentar. Tut. Nah, kita ke layar selanjutnya ya. Jadi tadi poin pertama, harus relevan. Nah, selain relevan ini yang nomor satu ya kalau kata saya ya. Tapi selain relevan apalagi? Selain relevan tentu saja tidak cuma relevan, karena gini, karena orang itu bisa bikin situsnya itu relevan. Misalnya ada oke, misal dia untuk kata kunci Jackie Chan ya kan. Untuk kata kunci Jackie Chan. Ada dua situs nih, ada dua situs. Ada pertama Wikipedia ya kan. Kemudian ada situs fannya, Jackie Chan. Terus ada juga situsnya Jackie Chan itu sendiri. Ada situsnya si Jackie Chan itu sendiri, gini ya misal ya. Nah, ini semua relevan, ini semua ngomong tentang Jackie Chan. Ini semua ngomong tentang Jackie Chan ya kan. Jackie Chan. Dan situsnya Jackie Chan sendiri juga ngomong tentang Jackie Chan, tentang dirinya sendiri. Ngomong tentang Jackie Chan. Tapi Google itu perlu untuk tampilkan situs ya yang paling apa ya, yang paling sesuai dengan keinginan orang gitu ya kan. Tetapi kan Google itu kan tidak bisa ngeceki situs satu-satu ya kan. Dia kan nggak bisa ngeceki mana ya situs yang paling oke lah, relevan, oke relevan. Ini semua relevan, ini semua ngomong tentang Jackie Chan. Tapi mana sih situs yang kira-kira itu yang orang itu paling suka, paling mau untuk yang informasinya itu paling bisa dipercaya tentang Jackie Chan ini. Nah, Google harus cari tahu nih gimana caranya dia bisa bikin dia bisa tanpa ngeceki satu-satu ya kan. Lah gila ya kan kalau ngeceki satu-satu, yang dicari orang kan ada banyak ya kan. Misal artis doang aja ada Jackie Chan, ada misalnya Chris Evans, ada misalnya apa kayak dan lain sebagainya, ada PewDiePie ya kan. Ada dan lain sebagainya gitu ya. Ada artis aja ada banyak lah. Dia kalau Google kalau harus pilihi satu-satu, oh ini situs yang apa, ini situs yang bagus itu ada, oh itu situs yang ini, itu situs yang ini, wah itu bisa gila ya kan kalau pakai staff, kalau pakai cara manual kayak gitu bisa gila. Nah, maka Google itu dia harus bikin algoritma. Algoritma itu apa sih? Sebenarnya algoritma itu apa sih? Cara otomatis untuk melakukan sesuatu ya, bikin mesin lah ya intinya ya, untuk mendeteksi mana situs yang paling bisa dipercaya informasinya, antara Wikipedia atau situs fan atau situsnya Jackie Chan ini sendiri. Nah, terus gimana cara gampang untuk memastikan suatu situs itu bisa dipercaya? Jadi gini, situs ya, internet ya, Anda tahu internet ya kan? Internet itu kan mereka itu kan saling bekerja dengan link ya kan. Ada kan kalau pergi kemana-mana di internet itu kan lewat link ya kan, Kalau misalnya ya Anda pergi kemana-mana, misalnya Anda di YouTube kan ada video banyak ya kan. Ini misal YouTube, ini kan ada video gini, ini ada video gini, ini ada video gini ya kan. Anda kalau mau pergi ke video ya Anda klik ya kan videonya, terus Anda tonton, terus misal di di bagian pinggir, di bagian sidebarnya ada video-video lagi. Anda misal mau cari video lain ya Anda klik lagi ya kan. Atau Anda mau ke homepage-nya ya Anda klik gitu ya kan. Orang di internet itu kan bepergian lewat link ya kan ya. Nah, link ini adalah jadi link ini dijadikan oleh Google cara yang bisa dipercaya gitu ya. Jadi cara yang bisa dipercaya untuk menentukan situs yang bisa dipercaya. Loh, kok seperti itu? Kenapa kok seperti itu? Ya gini logikanya. Kalau suatu situs misalnya Wikipedia ya, suatu situs. Kalau misalnya suatu situs itu informasinya bagus ya kan, bagus dan bisa dipercaya alias trusted ya. Kita mulai sekarang ngomong pakai kata trusted aja lebih singkatnya. Dan apa itu namanya, dan bermanfaat dan lain sebagainya. Pokoknya kayak situsnya itu kalau bagus pasti banyak orang yang ngelink ke situs ini ya kan. Iya, soalnya dia kan bagus, dia kan trusted, dia kan informasinya kan lengkap dan lain sebagainya. Orang pasti banyak ngelink ke situs ini gitu. Karena orang kalau misal orang pengen pengen ngasih tahu orang
informasi tentang Jackie Chan ya gampang aja kan, tinggal oh ya sudah ini klik aja link ini untuk belajar lebih banyak tentang Jackie Chan gitu misalnya ya kan, untuk ngerti lebih banyak tentang Jackie Chan. Terus ini dilinkkan ke Wikipedia misalnya. Nah, ya karena Wikipedia memang informasinya misal lengkap dan lain sebagainya gitu ya. Gitu akhirnya karena Wikipedia ini banyak yang ngelink ya kan. Karena Wikipedia ini banyak yang ngelink ya akhirnya ya dia itu lebih trusted di mata Google gitu ya. Di mata Google dia lebih trusted. Kenapa? Karena dia itu banyak yang ngelink gitu. Intinya itu apa sih? Pokoknya intinya ini elemen kedua ini adalah trust ya. Dan trust ini Google taunya dari mana? Google taunya dari seberapa banyak orang yang ngelink ke sini gitu ya. Orang yang ngelink ke Wikipedia ini tuh seberapa banyak orang yang ngelink ke Wikipedia. Jadi itu adalah trust ya. Jadi itu poin kedua ya. Jadi dari 3 situs ini Wikipedia, situs fan sama situsnya Jackie Chan, kira-kira yang mana yang ada di atas? Tentu saja situs yang paling banyak linknya itu tadi, yang paling banyak direferensikan sama orang. Jadi kalau situs fannya itu memang situsnya memang bagus, besar, lengkap dan lain sebagainya dan banyak orang yang ngelink ya bisa jadi ini situs fannya ada di atasnya Wikipedia, ditaruh oleh Google di atasnya Wikipedia, tapi biasanya tidak seperti itu ya kan, karena lebih banyak orang percaya dengan informasi yang ada di Wikipedia daripada di situs fan doang, cuma sekedar fan ya kan. Terus situsnya Jackie Chan ada di mana kira-kira ya mungkin situsnya Jackie Chan mungkin ditaruh di posisi 2 atau bisa jadi di posisi pertama atau di posisi tergantung seberapa apa itu namanya tergantung seberapa relevan ya kan, tergantung seberapa relevan. Ini meskipun ya sama-sama relevan tapi kan tingkat relevansinya kan pasti ada perbedaannya ya kan. Pasti ada perbedaannya, pasti ada yang lebih relevan daripada yang lainnya. 3 situs ini pasti ada yang lebih relevan daripada lawannya. Itu pertama. Terus kedua, trust dari ketiga situs ini siapa yang paling trusted ya itu tadi tergantung dari seberapa banyak situs ini tuh dapat link, bukan situs ya tapi halaman tersebut itu kan situs ya. Sebentar. Jadi itu kan yang ranking di Google itu kan ceritanya itu kan bukan situs ya tapi kan halaman ya kan. Yang ranking di situ di Google itu bukan situs keseluruhan tapi cuma satu halaman aja. Jadi ini ceritanya nih halamannya Wikipedia, ini halamannya situsnya Jackie Chan, dan ini halamannya situsnya fan itu tadi ya kan. Nah, siapa yang paling dipercaya, yang paling banyak link ke halaman ini tadi, halaman Wikipedia tentang Jackie Chan tadi, misal lebih banyak backlinknya, lebih banyak link yang mengarah sini, ya otomatis ya dia lebih dipercaya daripada situsnya Jackie Chan itu sendiri bahkan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Itu tadi komponen ketiga yaitu komponen trust. Jadi oke, saya rasa seperti itu aja. Jadi terus gimana sekarang? Oke, relevan dan trust ini sebenarnya tidak cuma trust ya, tapi relevan, trust dan power itu semua bahasanya jadi satu, namanya link. Orang tahu atau Google tahu, taunya dari mana? Dari link gitu ya. Jadi oke, sekarang kita ngerti nih apa yang jadi faktor ya kan, minimal kita ngerti gambaran besarnya lah apa sih yang jadi faktor yang bisa bikin yang bikin situs itu ranking tinggi di Google. Kan tadi ya, Google pengen hasil yang paling bagus ya kan, yang paling trusted, yang paling sesuai dengan kata kunci yang diketikkan sama orang ya kan. Jadi dia pertama harus, meskipun ingat ya, nomor satu apa, relevansi. Soalnya meskipun itu halamannya Wikipedia, tapi kalau halaman Wikipedia itu bukan tentang Jackie Chan, maka dia tidak mungkin ranking untuk kata kunci Jackie Chan ya. Oke. Jadi nomor satu itu adalah relevansi. Dan untuk bisnis seperti saya dan Anda, kita cuma main relevansi saja cukup. Kita bikin halaman kita itu serelevan mungkin untuk kata kunci yang kita ingin target, itu saja sudah cukup untuk kita bisa ranking di Google. Karena nanti pun saya tunjukkan bahwa saya punya situs barusan bikin, habis gitu saya bikinkan ratusan halaman, kemudian ratusan halaman itu langsung ranking halaman 1 di Google, bahkan posisi 1, bahkan mengalahkan Tokopedia dan lain sebagainya. Itu semata-mata cuma karena halaman saya lebih relevan untuk kata kunci tersebut.
seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah relevan tapi ternyata ada kompetitor, ya kan, kompetitor di mana kompetitornya itu punya situs yang lebih lama daripada Anda, backlinknya lebih lama, lebih banyak daripada Anda dan lain sebagainya, maka Anda harus pergi ke faktor kedua ini, yaitu trust dan power. Jadi seperti itu ya. Jadi saya harap Anda sekarang sudah paham ya kan, apa faktor yang bikin suatu situs itu ranking tinggi di Google. Logika ranking ini tadi sudah masuk akal ya. Oke. Saya rasa seperti itu. Saya harap Anda paham dengan penjelasan saya. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.